Selamat datang di News Update bersama saya, Agatha Reswari. Menjelang pelaksanaan ASAS di SMA Negeri 3 Bandung, perhatian kini tertuju pada metode penilaian yang diterapkan oleh sekolah, yaitu tidak melaksanakan sistem triwulan pada sistem penilaian. Ketiadaan triwulan ini membuat ritme belajar siswa berjalan dengan beda. Tidak ada penilaian tengah semester, tidak ada evaluasi rutin yang biasanya menjadi gambaran kemampuan siswa menjelang ujian akhir. Karena itu, menjelang ASAS tahun ini muncul rasa penasaran mengenai bagaimana para siswa mempersiapkan diri menjelang ASAS dan apa sebenarnya alasan dibalik tidak diterapkannya mekanisme tersebut di sekolah ini. Untuk melihat lebih dekat, kami telah mewawancarai perwakilan dari Angkatan 3 2007 dan 3 2008 serta Bu Teti Rohayati selaku guru di SMA Negeri 3 Bandung. Berikut laporannya selengkapnya dari SMA Negeri 3 Bandung. SMA Negeri 3 Bandung menerapkan sistem pembelajaran tanpa ujian triwulan. Berbeda dengan sebagian sekolah lain yang masih menggunakan tahap tersebut sebagai evaluasi berkala. Kondisi ini membuat proses belajar mengarah langsung pada persiapan ASAS sebagai penilaian utama di akhir periode. Menjelang pelaksanaan ASAS, kami melihat bagaimana penerapan sistem tanpa triwulan ini berlangsung di lingkungan sekolah, serta menghimpun pandangan dari siswa dan guru mengenai cara mereka menjalani persiapan dan penilaiannya. Selamat siang pemirsa, saya sedang berada di kantin SMA Negeri 3 Bandung bersama saya Pena Putristin dari kelas 193 2027. Baik, jadi sekarang Anda sudah di tahun kedua ya di sekolah ini. Nah, kan SMA Negeri 3 Bandung ini tidak memakai program triwulan ya, dan memakai program satu semester melakukan asasnya. Nah itu jadi menurut Anda setelah triwulan ditiadakan, apa dampak emosional dan akademis yang siswa rasakan dalam persiapan menuju asas? Baik, saya sebagai siswa tentunya merasa lebih capek lagi karena materi untuk asasnya jadi lebih banyak babnya. Baik, apa kesulitan terbesar yang siswa hadapi saat mempersiapkan asas? Di SMA 3 tuh biasanya kalau menuju asas tuh tugasnya jadi lebih banyak lagi. Terus di setiap pelajarannya tuh pasti ada ulangan juga. Jadi pasti lebih susah lagi untuk belajar menuju asasnya karena kita kebagi-bagi juga kan belajarnya. Terus waktu untuk kita tidur juga jadi berkurang. Baik. Jadi Anda lebih memilih asas yang per semester atau asas per triwulan yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester? Saya lebih memilih yang triwulan atau yang suka ada PTS karena bagi saya materinya jadi kan kebagi dan materinya jadi lebih mudah untuk dipelajari. Pengalaman mereka menunjukkan bagaimana ritme belajar tanpa triwulan telah menjadi bagian dari pola pembelajaran yang mereka jalani selama 2 tahun terakhir. Berbeda dengan angkatan sebelumnya, angkatan 2028 menghadapi asas pertama mereka di jenjang SMA. Latar belakang pembelajaran di SMP yang masih menggunakan triwulan membuat pengalaman mereka memiliki konteks yang berbeda. Berikut pendapat mereka. Sekarang saya bersama narasumber Airlangga dari 103 angkatan 328. Baik, menurut Anda merasa lebih siap atau justru kurang siap menghadapi asas yang bukan triwulan? Sebenarnya merasa lebih siap karena latar belakang dari SMA 3 sendiri kan sering ujian harian. Jadi di situ dari ujian harian itu kita bisa ngukur gitu, apakah kita benar-benar siap atau kurangnya di bagian mana ya. Jadi walaupun tanpa adanya PTS itu jadi lebih siap. Baik, menurut Anda kesulitan terbesar yang siswa hadapi saat mempersiapkan asas apa? Cukup banyak karena salah satunya mungkin dari jadwal belajarnya itu sendiri, karena untuk membagi waktu itu kan lumayan sulit juga. Jadi ketika ada eskul ataupun dengan akademik itu kadang suka bentrok. Jadi untuk mempersiapkan kadang sulitnya di time managementnya. Baik, jadi Anda merasa lebih mudah apa lebih susah? Merasa lebih mudah sih. Mengapa menurut Anda ditiadakannya triwulan membuat persiapan menjadi lebih mudah? Karena kita patokannya cuma satu gitu, untuk mempersiapkan di asasnya aja di akhir gitu. Sementara selama berjalan ke asas itu kita dilatih sama ujian harian sama materi-materi juga. Seperti itu.
Untuk memahami bagaimana sekolah mengatur proses pembelajaran tanpa triwulan dan persiapan menuju asas, berikut penjelasan dari pihak guru. Selamat siang pemirsa, saya Sabian Karesta bersama dengan Bu Teti sedang berada di dalam ruang guru SMA Negeri 3 Bandung. Ibu, saya mau mulai bertanya kepada Ibu, boleh? Mangga, dipersilakan. Menurut Ibu, alasan utama sekolah kita ini SMA Negeri 3 Bandung tidak memakai sistem triwulan itu karena apa ya Bu? Atau ada pertimbangan sesuatu gitu Bu? Kalau merunut ke masa lalu, sekolah kita menganut SKS. Saat orang lain PTS, nah sekolah kita mengadakan perbaikan untuk siswa yang belum tuntas atau pengayaan bagi siswa yang melakukan percepatan pembelajaran. Jadi tidak ada PTS. Jadi dipakai untuk percepatan atau dipakai untuk penuntasan siswa yang belum tuntas. Baik Ibu. Nah, dengan tidak adanya PTS seperti saat ini Bu, penilaian proses belajarnya itu lebih difokuskan ke tugas harian atau proyek atau misalnya ada penilaian lain dari guru-guru di sini? Titik berat penilaian itu kepada proses. Berarti tidak hanya dari ulangan harian. Bisa dari apapun, bisa dari kehadiran, bisa dari tugas, baik individu ataupun kelompok. Nah, bobotnya atau prosentasenya diserahkan kepada guru masing-masing. Kalau misalnya langsung nih penilaian asas kan ya Bu ya, menurut Ibu apa nggak terlalu berat buat siswa-siswa SMA Negeri 3 Bandung atau ada penyesuaian khusus dari sekolah ini? Mengenai asas semester gasal ataupun genap, itu bobotnya kan tidak sama dengan ulangan harian. Hanya 25%, sedangkan yang 75%-nya adalah tadi penilaian harian, baik dari ulangan, tugas, kehadiran, dan sebagainya. Jadi dengan pembobotan itu tidak akan menjatuhkan nilai para murid. Begitu. Nah, dengan model penilaian yang seperti yang tadi Ibu sampaikan, apa dampaknya buat perkembangan belajar siswa di SMA Negeri 3 Bandung dari observasi guru-guru sejauh ini? Karena sangat mementingkan kepada proses, artinya nilai siswa tidak instan. Semua aktivitas siswa dihargai, yang tepat waktu, yang sesuai dengan permintaan guru dikasih reward, berarti nilai yang baik. Yang kurang tepat waktu atau malah yang tidak mengumpulkan tugas, berarti nilainya tidak tuntas. Jadi cukup adil, cukup fair. Dari beragam pandangan yang telah disampaikan bahwa dapat dilihat ketiadaan triwulan ini membawa pengalaman yang berbeda bagi setiap angkatannya. Namun pada akhirnya seluruh proses pembelajaran di SMA Negeri 3 Bandung tetap diharapkan agar siswa mampu mempersiapkan diri menghadapi asas secara bertahap dan terukur. Demikian laporan kami, saya Agatha Naraswari, sampai jumpa di liputan berikutnya.